Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tipe pajak dan dampak pemungutannya yang dikerjakan oleh kami dari kelompok 6 dengan anggota Clara Sirait, saya sendiri Mikael Profit Sitorus, Adelia Rizky Putri, Sheila Anggraini, Triwidya Astuti, dan Adi Mulyani. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan dibacakan oleh Ade. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau badan usaha kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Misalnya tiap tahun yang bebannya langsung ditanggung oleh pihak yang dikenakan pajak. Artinya, wajib pajak atau individu dan badan usaha tidak dapat memindahkan beban pajak kepada pihak lain. Pajak langsung dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak dan berdasarkan penghasilan, kekayaan atau objek pajak lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPh, di mana ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik dari pekerjaan, usaha maupun sumber lainnya. Selanjutnya contohnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ini dibebankan atas kepemilikan tanah dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Nah, sedangkan pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, yang mana bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, wajib pajak yang pertama kali dikenakan pajak dapat memindahkan beban pajak tersebut kepada konsumen atau pihak lain dalam rantai produksi. Pajak tidak langsung dapat dihitung berdasarkan transaksi jual beli barang atau jasa, yang nilainya lebih terkait pada transaksi daripada kemampuan ekonomi wajib pajak. Wajib pajak seringkali menyertakan pajak dalam harga jual produk atau jasa, sehingga konsumen yang akhirnya menanggung beban pajak tersebut. Contohnya itu ada seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, itu dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta cukai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada materi kita yang berikutnya, yaitu mengenai pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Pajak langsung cenderung lebih adil dalam distribusi beban pajak karena biasanya progresif, tetapi dapat mengurangi kesejahteraan konsumen dengan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk konsumsi. Hal ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka dengan pendapatan lebih rendah jika pajak terlalu tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara keadilan dalam distribusi beban pajak dan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat. Pajak tidak langsung dapat meningkatkan harga barang dan jasa sehingga menurunkan daya beli konsumen. Dampaknya lebih terasa bagi masyarakat dengan penghasilan lebih rendah, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan secara lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Clara Sirait. Pajak langsung dan tidak langsung sebagai sumber penerimaan negeri. Di Indonesia, penerimaan rutin dan penerimaan dalam negeri berasal baik dari pajak dan penerimaan bukan pajak atau PNBP. Dan ternyata penerimaan rutin yang berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar.
Sebenarnya, keadaan ini tidak perlu membuat kita heran karena memang dalam kenyataannya penerimaan negara-negara yang sedang berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar adalah. Selain itu, penerimaan pembangunan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna untuk kegiatan pembangunan yang ada di negara tersebut. Dapat diketahui bahwa pada tahun 1967, jumlah penerimaan negara Indonesia yang berupa penerimaan rutin dan berasal dari pajak tidak langsung ada sebesar 25% dan yang berasal dari pajak tidak langsung ada sebesar 73% dan penerimaan rutin yang berasal dari bukan pajak kecil sekali yaitu hanya 2% dari seluruh penerimaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu dampak dari pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Terdapat pasar persaingan yang sempurna. Yang pertama yaitu pajak penjualan per unit. Kalau pasar barang yang menjadi objek pajak itu merupakan pasar persaingan sempurna, maka masing-masing penjual atau produsen tidak akan dapat menekan harga barangnya atau menggeser beban pajak secara sendiri-sendiri. Harga baru akan dapat dinaikkan apabila para penjual bersama-sama berusaha menaikkan harga barang-barang yang dijualnya. Yang kedua yaitu pajak lump sum. Pajak yang bersifat lump sum artinya tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya barang-barang yang dijual atau dihasilkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sheila. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Ada pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya ada seorang penjual atau produsen tunggal, maka bentuk kurva permintaannya sama dengan kurva permintaan di dalam industri. Di pasar monopoli ada pajak spesifik dan pajak lump sum. Pajak bersifat spesifik, maka baik kurva biaya rata-rata maupun pusat biaya marginal bergeser ke atas sebesar pajak per unit barang X yang dijual atau dihasilkan. Kemudian pajak lump sum. Pajak bersifat lump sum maka akan menambah biaya tetap, sehingga pengaruhnya terhadap kurva biaya marginal tidak ada, dan hanya mempengaruhi besarnya biaya rata-rata, sehingga hanya menggeser kurva biaya rata-rata ke atas. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya ada kesejahteraan yang hilang karena pajak. Dalam beberapa hal, suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak atau welfare cost of taxation. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pajak merupakan instrumen penting dalam redistribusi pendapatan dan pengelolaan ekonomi, namun juga harus diatur dengan berhati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau memberatkan kelompok tertentu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi diskusi. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.